Kita akan membahas tentang perwira PK, khusus tenaga kesehatan. Apa yang perlu kalian ketahui? Simak berikut ini. Untuk tahun 2021, alokasinya seperti ini. Jumlah keseluruhan yang diterima adalah 122 orang. Saya harapkan satu diantaranya adalah kamu. Bagaimana dengan syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya gampang, cuma ada dua. Yang pertama persyaratan umum, dan yang kedua adalah persyaratan khusus. Untuk persyaratan umum itu biasa, seperti harus warga negara Indonesia, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI, kemudian bagaimana ijazahnya minimal D3, tidak memiliki catatan kriminalitas yang bisa dibuktikan dengan surat kelakuan baik SKCK dari kepolisian, kemudian melengkapi diri dengan SKBD, surat keterangan bersih diri, yang bisa didapatkan di Kodim setempat. Kodim di mana calon PAPK akan mendaftar. Kemudian yang terpenting adalah persyaratan khususnya. Pertama adalah untuk dokter umum dan dokter gigi telah lulus dan berijazah S1 profesi. Dan sertifikat akreditasinya ini difotokopi sebagai persyaratan, serta telah lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter dengan melampirkan uji kompetensi mahasiswa program dokter atau dokter gigi. Di sini minimal program akreditasi adalah B. Jadi A dan B saja, kalau C tidak bisa. Kemudian yang kedua, untuk profesi selain kedokteran umum dan dokter gigi, telah lulus dan berijazah S1 profesi, S1 atau D3 dengan melampirkan sertifikat akreditasinya. Di sini sama, akreditasi jurusan minimal B. Nah, sekarang bagaimana dengan IPK? Apakah IPK berpengaruh? Sangat berpengaruh. Untuk persyaratan IPK jurusan ataupun prodi akreditasi A, akreditasi B seperti ini. Ini akan berpengaruh pada saat penilaian, mana IPK tinggi akan mendapatkan nilai yang tinggi. Beruntunglah kalian yang memperoleh IPK tinggi. Di sini kalian unggul dibandingkan rekan kalian, saingan kalian yang IPK-nya rendah. Karena bobot penilaiannya itu perbedaannya sangat besar. Untuk seleksi dilaksanakan dua kali. Yang pertama tingkat daerah, yang kedua adalah tingkat pusat. Di mana penilaian untuk tingkat daerah dan tingkat pusat ini berbeda. Nah, di sini kalian harus tahu. Untuk tingkat daerah, terutama pada bagian administrasi, yang ditekankan adalah tim administrasi harus mengecek semua persyaratan, terutama menghindari dari penipuan dan pemalsuan. Misalnya, akte kelahiran. Akte kelahiran ini biasanya paling sering diadakan pemalsuan untuk memudahkan umur. Nah, jadi nanti akan diperiksa kesesuaian antara akte dengan ijazah. Apakah sama atau berbeda. Nah, di sini terkadang kita menemukan akte kelahiran itu berbeda dengan keterangan yang ada di ijazah. Nah, apabila ini terjadi pada kalian, segeralah membuat surat keterangan bahwa ini benar-benar ijazahmu, benar-benar aktemu, karena ini akan benar-benar diperiksa. Demikian juga dengan nilai IPK. Tadi di atas sudah kita sampaikan nilai IPK itu sangat-sangat berpengaruh. Nah, untuk mencegah penipuan, setelah kalian menonton video ini, nilai IPK itu sangat berpengaruh, nanti tiba-tiba ada usaha untuk memanipulasi data IPK, meninggikan nilai IPK. Nah, ini yang diwaspadai oleh panitia. Demikian juga dengan hasil uji kompetensi mahasiswa. Ini akan diperiksa. Demikian juga dengan status perguruan tinggi. Karena bobot nilai perguruan tinggi A dan B ini berbeda. Di mana A bobotnya lebih tinggi dibandingkan B. Penekanan saya, janganlah mencoba-coba untuk memasukkan data. Satu hal yang harus diwaspadai adalah
Sebelum pelaksanaan seleksi, kalian akan melaksanakan uji PCR. Kalau pada saat sebelum pelaksanaan tes kalian dinyatakan positif melalui hasil laboratorium, maka kalian tidak boleh mengikuti seleksi selanjutnya. Otomatis kalian sudah dinyatakan gugur. Nah, itu diwaspadai. Tadi untuk seleksi administrasi, klasifikasinya adalah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Selanjutnya untuk seleksi mental ideologi dan kesehatan, klasifikasinya adalah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Saran saya, sebelum melaksanakan seleksi kesehatan, sempatkan diri untuk melaksanakan medical check up. Laksanakan supaya kalian bisa mengetahui kondisi kesehatanmu. Laksanakan medical check up di rumah sakit militer. Apalagi kalau rumah sakit tersebut yang melaksanakan tes. Di situ kalian akan bisa melihat seolah-olah sudah melaksanakan tes awal. Jadi kalau pada saat medical check up kalian dinyatakan lulus, berarti pada saat pelaksanaan tes 99,9% kalian juga lulus. Namun apabila medical check up menyatakan Anda memiliki kekurangan, misalkan ada penyakit dalam, itulah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan tes. Jadi saya sangat-sangat menyarankan sebelum pelaksanaan tes yang sebenarnya, kalian sempatkan diri untuk melaksanakan medical check up. Bagaimana dengan seleksi jasmani? Saya pikir banyak video-video sebelum ini yang sudah menjelaskan tentang tes jasmani. Tinggal bagaimana kalian mempersiapkan diri untuk mendapatkan nilai maksimal. Walaupun nanti indeks bobot penilaian jasmani tidak terlalu besar. Nah, yang harus diperhatikan adalah seleksi akademik dan psikologi. Kalau kalian bisa mendapat nilai B, itu akan mendongkrak rankingmu. Dan yang terakhir, inilah yang paling penting, bobot penilaian. Tolong diperhatikan ini dan silakan susun strategi bagaimana menyikapinya. Bobot nilai yang tinggi harus kalian kejar supaya hasilnya maksimal. Nah, di sini akan kelihatan bahwa bobot nilai yang tertinggi adalah psikologi. Bagaimana cara untuk menghadapinya? Kalau boleh saran, sempatkan waktu untuk ke Bandung, ke Dinas Psikologi Angkatan Darat. Di sana terbuka kesempatan untuk try out. Jadi kalian datang ke sana, di situ akan disiapkan ujian psikologi. Kemudian setelah melaksanakan ujian psikologi, kalian akan diberi kesempatan untuk konsultasi. Nah, disitulah kesempatan untuk bertanya, apakah nilai psikologi saya ini memenuhi syarat? Kalau memenuhi syarat, berapa nilainya? B kah? Atau C kah? Atau D? Kalau dibilang nilaimu adalah B, yaitu 81 sampai 100. Kalau perlu langsung tanyakan, berapa sih nilainya? 81 kah? 70 kah? 60 kah? Langsung tanyakan. Kalau nilaimu di bawah standar, kemudian tanyakan kelemahanmu itu apa. Nanti akan dijelaskan, oh kamu kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini. Kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Nah, seolah-olah kamu di situ melaksanakan, kalian menghadapi langsung, mengetahui kemampuan awalmu, kemudian konsultasi langsung dengan pengujinya. Kemudian timbul pertanyaan, apakah dengan belajar psikologi dari buku yang banyak beredar di toko buku atau melalui psikologi yang ada di YouTube, apakah itu cukup? Ini sama saja seperti kalian kuliah. Antara kalian kuliah tatap muka langsung dengan dosen, dengan belajar melalui buku. Tentu tingkat pemahamannya akan lebih mudah apabila bertatap muka, langsung tanya jawab dengan dosen. Sama seperti itu. Bahkan menurut saya, beberapa tutorial tentang psikologi yang ada di YouTube, terutama untuk rekrutmen,
itu tidak sesuai dengan sistem penilaian yang ada di Dinas Psikologi Angkatan Darat. Maka baiknya kalian langsung datang ke Bandung, langsung berhadapan dengan tim pengujinya langsung. Itu cuma saran saya saja, tapi keputusannya tetap kalian sendiri yang menentukan.